Halo Mas, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas ya? Sehat, Alhamdulillah. Wah, pangling saya nih. Pangling nih dengan kumisnya ini. Wah, ini komis lockdown namanya. Kayaknya spesial Ramadan nih. Iya, spesial Ramadan. Katanya Gimana kabar? Keluarga sehat ya? baik, Alhamdulillah sehat. Gus Roy gimana kabarnya? Sehat, sehat. Ini yang paling penting, ini kita sehat, keluarga sehat gitu. Meski Alhamdulillah. pikiran belakangan nggak sehat-sehat banget ini. Iya ini. Iya, Negara ini apalagi nggak kemarin sehat. ya. Negara ini tidak sehat ya. Iya, nggak sehat. Yang penting pikiran kita sama niat kita masih sehat, Bung. Iya. Ini yang harus kita rawat kan? Betul, 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 betul. Kita mulai, Bung ya. Oke, Gus Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kawan-kawan yang baru bergabung. Ini seperti biasanya acara ngobrol santai. Tapi kita hari ini temanya akan bahas soal pengesahan Undang-Undang Minerba yang kemarin malam maghrib kayaknya ya diketuk ya oleh Ya. Ketua DPR yang bagi banyak kalangan terutama para pegiat dan aktivis lingkungan dianggap sebagai memanjakan kepentingan korporasi tambang atau oligarki tambang. Nah kebetulan sekali malam ini saya minta khusus ini kemarin tuh, saya minta Bung Merah pokoknya besok habis buka harus standby. Sekalian silaturahim ini udah kangen sama Bung Merah, udah lama nggak ketemu, nggak ngobrol nih. Iya. Terakhir kita di itu ya di Terakhir Banyuwangi ya. di Banyuwangi setelah Mm-mm. ke Lampung dulu Ya ke Lampung melayat terus ke Banyuwangi ya. melayat Nah, kawan kita itu. ya, nah Bung Merah ini kawan yang sangat concern di isu tambang. Beliau sekarang koordinator jaringan advokasi tambang nasional yang berkedudukan di Jakarta, tapi lama juga di Kaltim dan di banyak tempat yang memang terdampak oleh tambang gitu. Pas Ya, sekali kita bahas malam ini dengan Bung Merah, mudah-mudahan ada banyak cerita yang bisa kita dapat. Ini ngobrolnya ngalir aja Bung ya. ya ngalir aja. Bung nggak buru-buru jadi imam tarawih kan. Bung, cerita dong sedikit dulu sebelum ngomong pengesahan ini ya, biar nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba kita ngomong pengesahan ini, teman-teman misalnya yang nggak concern atau nggak selama ini nggak mengikuti isu pertambangan, punya gambaran betapa bahayanya atau seberapa bahaya sih sebenarnya tambang ini, gitu. Ada banyak sekali puluhan anak-anak yang tenggelam di lubang tambang. Terus terakhir kita sama Bung kan waktu itu juga lihat tambang di Padang ya, daerah mana itu? Ya di Padang, di apa lagi namanya? Sawah Lunto, Bung. Kawalunto. Ya ya. Ya, kita lihat tambang juga itu tambang batu bara di Sawah Lunto dan anehnya lubang itu di sana bukan disebut dengan lubang, tapi disebut dengan danau dan Danau. jadi destinasi wisata. Padahal lubang itu waktu kita tanya-tanya waktu itu Bung ke masyarakat dulunya adalah bukit, bukit terus dikeruk sekarang jadi lubang tambang yang dulunya bukit itu banyak sumber airnya dan menjadi sokongan hidup masyarakat dan pertanian di sana sekarang nggak bisa dikonsumsi. Bahkan lubang itu sekarang merongrong bawah tanah rumah warga ya Bung ya, Ya yang betul. di Sawalunto itu. Nah itu sedikit gambaran betapa apa ya, betapa merusaknya tambang ini. Nah, kita perlu banyak dapat cerita dari Bung dan kabarnya kan Jatam sekarang juga fokus di ini ya, di pulau-pulau kecil yang sudah mulai dirampas Bung ya. Pulau-pulau kecil juga sekarang. Nah, itu saya minta Bung cerita dulu biar kawan-kawan dapat gambaran. Silahkan Bung. Ya, jadi terima kasih Gus Roy. Saya kira apa selama ini kan sektor pertambangan ini selalu diandalkan menjadi sumber devisa.
Jadi sumber pendapatan dan yang dominan akhirnya adalah menjadikan tambang atau ekonomi pertambangan ekonomi tambang itu menjadi satu-satunya atau sumber utama dari devisa. Itu yang jadi soal kan. Jadi tambang ini kan, industri pertambangan ini kan sebenarnya industri yang sebenarnya dia padat modal. Artinya untuk melakukan kegiatan tambang itu nggak bisa ujuk-ujuk melakukan kegiatan pertambangan kan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Butuh kualifikasi dan investasi yang jauh lebih besar daripada industri yang biasanya. Bahkan kenapa juga yang membuat industri tambang ini berbahaya, karena dampak lingkungannya, Bung, atau biasa kami sebutkan daya rusak kan. Jadi ini bukan sumber ekonomi biasa, ini satu jenis ekonomi yang daya rusaknya itu sangat tinggi, dia juga padat modal sehingga tidak sembarangan bisa kasih izin gitu ya, tidak sembarangan bisa kasih kontrak. Terus ekonomi yang bergantung pada industri tambang itu sebaiknya dan rata-rata itu ekonomi yang sifatnya jangkanya pendek, jadi nggak bisa terus-terusan diandalin kan, karena bahan tambang itu kan masuk dalam kategori yang tidak bisa diperbaharui. Jadi batu bara contohnya, tadi kita bicara batu bara di Sumatera Barat, di Padang, itu proses jadinya batu bara itu kan membutuhkan ribuan tahun, ya kan? Sehingga kalau dia dihabiskan pada saat ini, maka generasi berikutnya tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari itu kan. Nah, jadi ini satu jenis industri yang harus dipahami oleh banyak kita semua, bahwa ini tidak boleh dijadikan yang utama, tidak boleh menjadi panglima dia. Nah, masalahnya kan di Indonesia ini itu yang dijadikan panglima. Ya, pertumbuhan ekonomi kita atau ekonomi pertumbuhan lah yang selama ini digunakan oleh pemerintah dari zaman dulu, dari zaman Orde Baru sampai sekarang, semuanya sangat bergantung pada industri ekstraktif kan, salah satunya tambang ini. Sehingga yang lebih dominan adalah kepentingan pasar. Karena kalau kita bicara devisa, maunya untung terus ya, mau dapat lebih banyak kan, laba lebih besar. Nah, ini mestinya ekonomi tambang ini kan ekonomi yang strategis yang harusnya tidak bisa dijadikan obral, ekonomi yang diobral begitu saja lewat izin-izin dan kontrak-kontrak itu. Nah, itu yang membuat salah kaprah sehingga sekarang ini di seluruh Indonesia ini udah 40%, 44% daratan kepulauan Indonesia ini udah dikapling-kapling sama operasi tambang sampai ke pulau kecil. Pulau kecil itu ada 55 pulau kecil juga dikapling, padahal pulau kecil ini kan khas dia ya. Artinya kalau dia dirusak, daya dukungnya itu berbeda dengan daya dukung pulau besar. Kalau dia bangkrut, kalau dia rontok, maka itu punah beserta pulaunya, menjadi seonggok tanah aja di lautan gitu kan kalau pulau kecil itu. Nah, yang jadi masalah adalah itu tadi, cara memperlakukan industri tambang itu sama memperlakukan industri lain gitu. Seolah-olah sama dengan pertanian, seolah-olah sama dengan industri tahu, tempe, dan seterusnya. Jadi obral. Walaupun ada paradigma izin, ada instrumen izin, tapi kelakuannya, prakteknya tetap mengobral. Seperti mengobral kontrak tambang kan. Nah, itu berbahayanya Undang-Undang Minerba. Karena Undang-Undang Minerba itu memberikan ketentuan agar obral izin, obral tanah air itu bisa terus berlangsung. Itu yang jadi masalah kira-kira, karena dimensi ekonomi dan ekonominya itu ekonomi uang kontan ya, artinya pendapatan, devisa, pertumbuhan ekonomi, tapi bukan mementingkan menyimpan sumber daya alam ini untuk generasi yang berikutnya, itu tidak dibicarakan kan. Jadi itu yang jadi masalah, dampaknya luar biasa. Ya, sebenarnya saya juga agak terkejut ya bahwa pemerintah akhirnya ngotot gitu. Meskipun kalau dilihat dalam lanskap politik yang lebih luas sih, ini konsekuensi saja gitu, pastinya ke arah sana gitu. Karena itu dugaan bahwa ini pesanan dari oligarki tambang dan untuk melanjutkan
PKB 2B itu juga nggak bisa dihindari gitu. Cuman ada sisi yang sayang ya, ya ini sekedar keluhan gitu ya. Sebenarnya kan secara moral kita sudah sangat kaya untuk mengawal lingkungan kita. Di putusan Muktamar NU misalnya di Jombang waktu itu ada 2 item yang sangat penting ya, alih fungsi lahan produktif untuk non produktif hukumnya haram. Juga perusakan hutan hukumnya haram, padahal tambang-tambang ini sebagian besar juga di kawasan hutan adat juga banyak sekali yang dirusak dan porak-poranda gitu. Terakhir, Bung, mungkin Bung juga tahu karena Bung juga selain kader NU juga anggota Gus Durian gitu. Kemarin di Haul Gus Dur yang ke-10 misalnya ini dahsyat sekali. Ini saya kira terobosan di gerakan masyarakat sipil terutama di kalangan-kalangan santri ya. Mereka juga mendorong rekomendasi yang salah satunya adalah berisi meminta negara untuk meninggalkan modal ekonomi ekstraksi, Bung. Yang mengorbankan keberlanjutan ekologi dan mulai menggali potensi ekonomi yang berbasis pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. Ini kan sebenarnya mantra lama ya sejak tahun 90-an soal diversity sama locality gitu kan, lokalitas dan diversitas. Tapi kok kayaknya ini buntu semua gitu, Bung. Padahal ada seruan moral sudah ada. Muhammadiyah juga sudah mulai bergerak juga. Artinya kekuatan masyarakat sipil ini lumayan. Mungkin kalau menurut saya, Bung ya, ini memang kita nggak bukan berandai-andai atau apa ya gelisah ya, tapi gini ya. Sejak tahun 98 kan kita nggak punya keterwakilan tuh di DPR, Bung. Artinya nggak ada blok politik progresif atau alat politik yang ikut dalam gelanggang politik elektoral. Akhirnya ya mudah sekali agenda-agenda reformasi itu ditelikung. Jadi wajar kalau disebut dengan reformasi di korupsi itu. Nah, Bung melihat itu bagaimana? Sekalian ini, Bung, perlu dijelaskan apa sih bedanya Undang-Undang Minerba yang lama sama yang baru? Apa saja yang diganti? Apa saja yang dianggap memanjakan bagi investasi? Ya, Gus. Jadi betul tuh yang disampaikan oleh Gus Roy tadi ya. Itu refleksi kita semua kan ya. Renungan kita semua. Jadi kita melihat kecenderungannya sekarang adalah demokrasi kita ini ditunggangi kan. Jadi demokrasi atau sistem politik kita ini ditunggangi oleh para perusahaan alam, para perusahaan lingkungan hidup ini. Yang kalau kata Gandhi itu mereka ini serakah lah ya. Nah, jadi kalau orang serakah ini kan satu planet bumi saja tidak cukup. Ya kan, namanya keserakahan ya dia akan terus tidak akan pernah cukup. Nah, keserakahan itu mewujud dalam bentuk oligarki kan. Makanya kalau kita lihat ekonomi pertumbuhan yang bersandar pada ekonomi ekstraktif, salah satunya pertambangan, itu kekayaan itu, konsentrasi kekayaan itu hanya bermuara pada segelintir orang kan. Nah ini orang-orang yang mungkin dalam kosakatanya Gandhi tadi serakah, orang-orang yang rakus ya. Kalau dalam khasanah Islam itu kan ya korun lah ya, dengan nilai-nilai korun dia ingin menumpuk kekayaan. Ya itu bisa lah lebih paham lah kan. Jadi menumpuk kekayaan atau konsentrasi kekayaan ini yang disebut sebagai oligarki kan. Nah itu Oxfam tahun 2018 Oxfam itu mengeluarkan satu penelitian yang mengatakan bahwa kekayaan 80% penduduk dunia hanya bermuara atau dikuasai oleh 30 miliarder laki-laki. Ya. Kalau Vandana Shiva dia bilang itu kaum 1%. Jadi pembangunan kita, produksi konsumsi kita, ekonomi kita itu hanya melayani kaum 1% gitu kan. Yang dikorbankan siapa? Ya buruh, ya kan, tenaga kerja, orang-orang yang bekerja dihisap. Kemudian lingkungan yang di alamnya dirusak. Dan mereka ini menggunakan politik demokrasi yang ditunggangi gitu kan. Demokrasi atau bentang politik kita sehingga seruan-seruan moral itu mental semua kan. Dari NU, dari Muhammadiyah,
nggak didengar oleh mereka ini karena memang mereka itu tadi, mereka yang memegang ekonomi, mereka juga yang pegang politik. Jadi ada konflik kepentingan, mereka juga muara dari seluruh kekayaan penduduk. Itu data-datanya Oxfam. Kalau kita lihat data-data di Indonesia, sama lah ya saya kira. Kekayaan penduduk di Indonesia 40-50% hanya bermuara bagi 20-25 orang terkaya kan di Indonesia, dan mereka bisnisnya industri ekstraktif ya kan. Bahkan sebenarnya sudah melewati batas, mereka tidak lagi mengenal sekat-sekat sektor ekonomi kan. Contoh lah, katakanlah pemilik Adaro, Garibaldi Thohir ya, pemilik perusahaan Adaro, tambang batu bara terbesar. Kakaknya ini ya, kakaknya Erick Thohir. Kakaknya Erick Thohir, Menteri BUMN. Dia penguasa besarnya Adaro. Tapi dia juga bisa membeli saham atau chip in di pasar saham untuk membeli Gojek gitu kan. Jadi ekonomi yang sekarang disebut-sebut sebagai ekonomi digital, hasil dari revolusi industri pun tetap masuk dalam satu sirkuit kapital, ya kan? Sirkuit kapital ini siapa aja bisa beli sahamnya. Jadi sudah lintas sektor. Seorang pengusaha tambang dia bisa main properti, dia bisa main bisnis manufaktur yang lain, dia juga bisa bisnis otomotif, bahkan dia bisa masuk ke ekonomi yang disebut sebagai digital ekonomi sekarang kan. Nah, mereka semakin kaya. Sistem politik kita hari ini, sistem ekonomi dan sistem politik kita ini melanggengkan itu. Demokrasi kita ditunggangi oleh mereka-mereka ini. Makanya selalu mental gitu. Mereka yang makin kaya, sementara polusi, limbah, lalu kekerasan terhadap buruh, penindasan terhadap buruh itu terjadi di balik cerita ekonomi pertumbuhan itu. Jadi tanpa merubah ukuran-ukuran ekonomi pertumbuhan ini, kita nggak akan kemana-mana. Beberapa waktu yang lalu, Gus mungkin baca juga beberapa artikel, opini editorial beberapa media kayak Guardian, kemudian Al Jazeera, itu mereka membahas soal bagaimana ekonomi pertumbuhan yang menggunakan ukuran GDP itu kan, PDB itu sebagai ukuran kemajuan kan gitu. Pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kemajuan, dan dibalik dari gemerlap angka pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Pak Jokowi 7%, sekarang saya lihat kemarin BPS mengeluarkan angka hanya tumbuh 2,5% ekonomi kita, kemungkinan akan turun, jatuh lagi, bahkan bisa tumbuh minus 0,5% karena peristiwa corona ini kan. Ya. Nah jadi ukuran-ukuran itu harus kembali dipertanyakan, Gus. Saya kira sistem ekonomi kita, sistem politik kita. Bayangin Gus, ini pilkada mau dilanjutin kan? Bulan berapa? Desember 2020. Padahal kita tahu hasil dari pilkada, hasil dari pemilu legislatif ya. Contohnya yang mengesahkan RUU Minerba kemarin. Ya. Nah, yang kita tidak butuh pilkada, kita tidak butuh politik elektoral, gitu kan? Kita tidak butuh recovery ekonomi atau pemulihan ekonomi yang kembali pada kenormalan lama, yaitu sistem-sistem ekonomi neoklasik yang menjadi alat bagi oligarki ini. Bukan pemulihan ke sana yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu pemulihan, kalau orang-orang misalnya yang kena korban tambang itu adalah pemulihan kampungnya sebelum ada tambang atau sebelum ada PLTU kan. Bukan kembali ke kenormalan itu. Tantangannya di situ. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan terakhir dari Gus Red tadi juga soal apa aja yang dilanggar ya di dalam undang-undang ini. Apa bedanya undang-undang yang lama dengan yang baru ini? Ya, kita harus bilang bahwa undang-undang yang lama pun sebenarnya juga buruk, ya kan? Kalau menurut catatan kami, undang-undang yang lama pun buruk. Ya, banyak kelemahan. Tapi undang-undang yang baru ini jauh lebih buruk lagi. Gitu. Kita dalam sejarah hukum pertambangan di Indonesia baru 3. Satu adalah Undang-Undang 11 tahun 67. Tahun 67 dibuat, dan itu pun buruk juga karena dia sangat terkait dengan lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Gus. Undang-Undang nomor 1 tahun 67 kan? Itu bersamaan kurang lebih dengan Undang-Undang 11 tahun 67.
Bahkan template-nya undang-undang itu masih berkaitan dengan kontrak-kontrak karya pertama dari PT Freeport. Jadi pertambangan pertama skala besar di Indonesia ini kan PT Freeport ini, dan ini mengandung cita rasa penjajahan kan, cita rasa kolonial gitu. Nah, itu buruk juga. Bahkan tidak diatur soal reklamasi tambang, nggak ada itu, Gus. Kalau periksa Undang-Undang 1167, Undang-Undang 4 2009 itu juga masih buruk. Mungkin ada beberapa hal soal perpindahan dari rezim kontrak ke izin, mungkin Undang-Undang 4 2009 agak lumayan. Karena dia memberikan kewenangan negara untuk punya kendali, punya martabat, punya wibawa kan. Jadi rezim kontrak diganti rezim izin. Tapi yang sekarang ini Gus, yang barusan disahkan ini, itu memperburuk lagi atau mundur lagi. Kenapa? Karena esensi dari rezim kontrak tambang itu kembali, Gus. Apa contohnya? Apa contohnya? Contohnya, Gus, adalah pasal 169 itu. Pasal tentang yang disebut-sebut itu, pasal yang memfasilitasi 7 perusahaan raksasa batubara akan bisa diperpanjang otomatis, ya kan? Nah, tanpa dilelang, tanpa kembali ke negara, tanpa dilelang, gitu. Nah, itu bisa langsung perpanjang otomatis, tinggal diajukan saja. Itu kan sebenarnya semangat dari kontrak pertambangan. Artinya, walaupun namanya izin, kemasannya izin, cita rasa atau isinya adalah kontrak. Kekuasaan entitas bisnis berada di atas kekuasaan negara. Entitas bisnis lebih tinggi daripada konstitusi, daripada kedaulatan negara. Itu berbahayanya undang-undang yang sekarang ini salah satunya. Selain pasal-pasal lain ya Gus ya, pasal tentang lubang tambang itu bisa dijadikan irigasi dan tempat pariwisata di pasal 99. Terus hilangnya pasal 165 Gus. Itu pasal yang menjangkau tentang tindak pidana korupsi. Jadi kalau ada pejabat negara menyalahgunakan izin tambang, kalau di Undang-Undang 4 2009 bisa dijangkau oleh pasal 165, itu dihapus. Jadi ini sama dengan perlindungan resmi terhadap koruptor, korupsi pertambangan. Lalu beberapa pasal terkait dengan kewenangan daerah dan pusat. Jadi pasal 35 misalnya, kewenangan daerah nggak ada lagi, semua ditarik ke pusat kan, sisanya diatur oleh peraturan pemerintah. Nah itu beberapa pasal. Nah yang nggak diatur malah soal hak veto Gus. Jadi kalau tambang masuk, harusnya kan ada klausul atau aturan yang mengatur tentang penolakan warga atau warga mengatakan tidak kalau ada tambang masuk. Itu nggak ada klausulnya. Jadi 90% Koalisi Bersihkan Indonesia termasuk juga Jatam, teman-teman yang lain juga mengatakan bahwa 90% undang-undang ini memfasilitasi pengusaha itu, tidak memfasilitasi rakyat, korban, masyarakat adat, kelompok perempuan, kelompok-kelompok rentan. Bahkan saya mau bilang itu tidak layak disebut undang-undang, Gus. Lebih cocok disebut sebagai memo atau kartu garansi, karena kartu jaminan, karena isinya itu negara menjamin, negara menjamin, negara menjamin. Isinya itu semua. Jadi ini tidak layak disetarakan sebagai undang-undang. Kalau toh dia undang-undang, ini undang-undang oligarki. Kita harus sebut ini undang-undang oligarki tambang, bukan undang-undang minerba. Ya, setuju sekali. Ya, setuju sekali, Bung. Ini lebih pantas disebut sebagai memo atau garansi ya. Atau semacam jaminan mutu bagi kelangsungan operasi tambang di Indonesia. Karena saya sendiri kemarin baca isinya itu ya sebenarnya full pelayanan itu. Jadi nggak ada sesuatu pun yang mewakili kehendak rakyat sebenarnya. Nah, menarik sekali itu, Bung. Sambil minum madu. Mau lah, itu harus dikirim saya ini. Biar kuat nih imannya ini. Nah, saya justru malah berandai-andai tadi itu sambil dengerin Bung cerita soal pasal tadi itu kan secara implisit Bung mau mengatakan juga bahwa ini akan terus berulang terjadi selama sistem politik di Indonesia masih seperti ini. Kalau selama orientasi pembangunannya masih seperti ini, masih agendanya adalah akumulasi. Ukurannya
masih ini apa itu GDP Bung ya. Padahal kalau boleh saya nambahi di kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili Bung di Oh ya. Fikul Islam wa Adillatul itu dikatakan model-model ekonomi seperti ini tuh wataknya gosok gitu. Jadi menguasai milik orang lain yang menimbulkan permusuhan atau kericuhan gitu. Jadi ini di juz 5 nih di Wahbah Zuhaili itu terang sekali sebenarnya jangan-jangan kita ini dekat dengan sosialisme gitu. Atau seenggak-enggaknya saya percaya bahwa Islam ini berciri sosialis gitu ya. Organisasi ekonomi politiknya dikerjakan secara demokratis dan menguntungkan semua pihak. Sementara hari ini kita masyarakat ini ditinggal dan tidak menjadi subjek pembangunan, dan sialnya kita semua jengkel. Bung mungkin juga lebih jengkel waktu itu kita ngebom kemarin tuh bikin WhatsApp malah diomongin kita sedang melakukan teror Bung. Teror katanya. Nggak bener. Ini sudah kadang-kadang kita ini antara sakit hati sambil campur geli ya gitu. Saking banyaknya ironi di Republik ini. Nah saya mau mengingatkan lagi soal prinsip-prinsip moral tadi itu di NU misalnya kita percaya ada kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih gitu. Ini juga selaras dengan proyek agenda ekonomi politik the growth yang tidak orientasinya bukan pertumbuhan. Karena kalau pertumbuhan dalam sistem kapitalisme dan dalam model hukum gerak kapital itu kan selalu butuh ruang-ruang baru investasi. Terutama di Indonesia ini paling enak emang di sektor ekstraktif. Perizinannya mudah, terus kemudian dijamin oleh negara gitu. Dan sementara ini masyarakat sipil relatif juga tidak sekuat di awal-awal kemerdekaan ya. Jadi pemerintahnya kuat, modalnya lebih kuat, rakyatnya habis diinjek-injek. Nah di dalam sistem apa ini pasca konsensus Washington neoliberal ini kan pemerintah diletakkan sebagai stakeholder yang setara dengan pemerintah, apa itu dengan modal pemerintah, masyarakat atau rakyat gitu. Dijadikan sebagai instrumen untuk menjembatani kedua kepentingan tadi. Ini kan jelas nggak adil, nggak demokratis gitu. Padahal pemerintah ini dipilih oleh rakyat, diberi mandat oleh rakyat, bukan oleh modal. Tapi faktanya emang demokrasi kita dirampas tadi itu. Dari korporasi oleh korporasi untuk korporasi. Jadi tema kita udah bener Bung ya. Pengkhianatan demokrasi ya. Nah kalau menurut Bung Merah dengan pengalaman Bung yang malang melintang di isu ini di tambang mendampingi masyarakat, dan saya juga masih ingat pernah Bung undang untuk ngisi ceramah di acara pertemuan ini ya, korban tambang ya. Keluarga korban tambang ngumpul, saya masih ingat betul bagaimana ibu-ibu, saya lupa namanya ya, dia nangis betul. Masih terngiang-ngiang kelihatan apa itu, masih kebayang anak yang tenggelam di lubang tambang gitu. Nah kalau Bung boleh berandai-andai Bung, itu apa yang perlu dan bisa kita eksekusi untuk menekan pemerintah hari ini? Perlu kita lakukan dan kita bisa mengeksekusi ini. Ya, jadi kita berada di situasi yang sulit memang. Semua katup-katup demokrasinya udah ditutup kan. Jadi katakanlah contoh soal instrumen soal demokrasi perwakilan lewat recall. Kita nggak bisa merecall wakil kita kan. Misalnya kita lihat sekarang, dari 9 fraksi kemarin, hanya 1 fraksi yang menolak. Sisanya mayoritas mendukung pengesahan undang-undang oligarki Minerba ini. Nah kita nggak bisa melakukan apa-apa. Harus nunggu lagi ketika pemilu legislatif lagi. Ya, 5 tahun lagi gitu kan, 2024 nanti, atau di pilkada serentak nanti kalau ada bupati misalnya, ini kan kelihatan semua fenomena coronavirus ini, pandemi corona ini membukakan kepada kita bagaimana keroposnya sistem politik dan sistem ekonomi kita kan, kelihatan tuh bagaimana bupati, wali kota, kepala daerah, pimpinan-pimpinan politik itu mengambil kesempatan menggunakan situasi seperti ini, krisis saat ini untuk ditunggangi oleh kepentingan dia kan. Di Klaten itu beredar bantuan menggunakan stiker atau wajah dari
bupati karena dia mau maju lagi nanti di pilkada misalnya kan. Nah, ini kan semua orang ini krisis, kita krisis kepemimpinan ya. Jadi mereka ini hasil dari produk politik elektoral yang tadi itu. Sistemnya udah bangkrut. Nah, jadi kalau ditanyakan kepada saya apa yang bisa kita lakukan, ya menurut saya kita harus membuka lagi katup-katup tadi kan, mempertanyakan katup-katup tadi. Sistem perwakilan harus kita pertanyakan. Untuk apa kita punya sistem perwakilan kalau kita nggak bisa merecall atau menarik kembali orang yang duduk di parlemen gitu kan? Ya. Terus yang kedua soal ambang batas threshold baik partai politik maupun presiden, ya itu kan akal-akalan oligarki agar orang yang bisa mencalonkan presiden, orang yang bisa ikut dalam pemilu itu harus memenuhi standar-standar yang mereka udah atur sebelumnya. Ya. Jadi sistem politik ini yang mengandung katup-katup yang mereka tutup demokrasinya, mereka hambat ini harus kita pertanyakan menurut saya sekarang. Harus banyak orang mempertanyakan ini dan ini semakin parah ya. Kelihatan sekali bagaimana kepala daerah, bahkan kepala negara kita kan kelihatan sekali tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, tidak berdasarkan sains, mengambil keputusan demi kepentingan investor kan. Stimulus fiskal, bailout yang dikeluarkan semuanya untuk kepentingan industri kan. Kalau Naomi Klein bilang bahwa ini adalah fenomena kapitalisme bencana kan. Ini kan mereka memanfaatkan setiap krisis ini. Stimulus-stimulus ini dicuri oleh mereka, dipakai dan ditunggangi. Jadi harus dipertanyakan sistem politiknya. Termasuk yang paling dekat menurut saya Gus adalah pilkada serentak. Pilkada serentak ini kan 270 pilkada nih. Diundur. Ada perdebatan di media. Diundur dari September ke Desember. Bahkan ada yang bilang kalau bisa lebih lama lagi. Tapi kan esensinya bukan soal diundur atau lebih lama lagi atau bulan Desember ini gitu kan. Esensinya apakah sistem dan pelaksanaan dari pilkada ini masih sama saja seperti yang sebelumnya? Kan gitu. Ya. Kalau gitu untuk apa kita ikut pilkada? Kalau pilkadanya tidak menghasilkan kepemimpinan yang bisa mengatasi krisis. Jangan-jangan memang kita nggak butuh pilkada karena pilkada itu adalah metabolisme dari kapital, bukan metabolisme keselamatan rakyat. Rakyat nggak butuh pilkada. Buktinya solidaritas rakyat terjadi, rakyat bantu rakyat. Banyak di mana-mana terjadi, kawan-kawan kita di Jogja, kawan-kawan kita di Jawa bagian timur, di berbagai wilayah lain, di Kalimantan, di berbagai pulau kan. Jadi itu harus kita pertanyakan, harus di ya kalau katanya ini kan kita arahnya kemana ini? Apakah kita mau membiarkan situasi sekarang ditunggangi mereka, atau kita kelompok progresif yang harus memanfaatkan situasi sekarang, memperlihatkan boroknya sistem, bangkrutnya sistem ini, dan mendorong alternatif baru gitu kan? Ya. Kalau enggak, saya kira kita akan kembali ke kenormalan lama. Kita nggak mau ke kenormalan lama. Kita nggak mau kembali ke economic recovery yang bergantung pada ekonomi neoliberal tadi. Yang kita mau adalah pemulihan kehidupan, life recovery kan, kalau katanya Hendro Sangkoyo begitu, life recovery, ya kan? Pemulihan kehidupan, bukan sekedar pemulihan ekonomi dan ekonomi neoliberal seperti semula. Ini kan pemerintah udah bilang mau buka lagi ekonomi Indonesia, ya kan, reopening. Jadi gangguan terhadap sistem politik, sistem ekonominya, saya kira harus diselenggarakan sekarang, terutama juga termasuk konsep-konsep Islam progresif kan, bagaimana mengelola the commons itu kan, misalnya kan ada tuh dalam tradisi Islam soal bagaimana energi yang diwakili oleh simbolnya oleh api ya kan, kemudian hutan ya kan, padang rumput, pokoknya yang hubungannya dengan sumber daya alam atau syarat keselamatan rakyat tidak boleh diprivatisasi atau dipegang oleh oligarki tertentu, harus dibebaskan, harus ada pembebasan terhadap jadi kayaknya Fathul Makkah ini harus dibuat relevan dalam konteks situasi sekarang yang justru layak setuju membebaskan ekonomi dan politik Indonesia dari cengkeraman oligarki. Wah, mantap sekali itu, Bung.
Saya kok jadi terngiang-ngiang, Bu. Iya, iya. Ya tadi sebenarnya sejak sore tadi itu saya sembari ngetik ya sambil baca-baca. Kebetulan kan lagi ngomong oligarki, ngomong ekologi. Saya sedang nyiapin satu tulisan ya soal COVID dan kapitalisme. Lagi baca Naomi Klein lagi dan berandai-andai, Bung, gitu. Kita ini kan kawasan pionir gitu ya, kebijakan neoliberal. Sama dengan di Amerika Latin, tapi di Amerika Latin itu melahirkan para teolog martir, gitu. Melahirkan gereja kaum papa, melahirkan para pemuda Jesuit yang kemudian memobilisasi perlawanan terhadap kebijakan neoliberal dan militerisme di sana. Tapi ini kenapa nggak muncul di Indonesia gitu? Jadi itu andai-andai saya. Tapi sudah saya jawab nanti di tulisan saya, Bung. Oh, Itu yang menjadi kegelisahan saya juga, itu kenapa di sana muncul, di sini nggak muncul. Kira-kira salah satunya ya yang mau saya bagi di sini, emang ya. kita sejak pasca 65 itu nyaris susah untuk membangun agenda progresif. Semua orang sudah termakan dan propaganda politik Orde Baru dan anti dengan semua kata yang disebut dengan sosialis atau semua kata yang disebut dengan komunalisme. Tadi Bung sudah menyinggung misalnya tragedi of the commons. Ini tragedi the common maksudnya ini milik bersama yang dirampas untuk kepentingan privat. Dan sialnya orang Indonesia senang disebut sebagai silent majority, gitu. Mayoritas yang diam. Padahal Gusmu sudah bilang gitu kan. Ijeng waras ojo meneng, ojo ngalah, tapi kok ijeng meneng dan ngalah gitu. Jadi kalau kita waras sebenarnya ukurannya kita lawan itu, kita protes gitu. Kita bangkit itu melawan kesewenang-wenangan ini gitu. Nah di Amerika Latin muncul itu, Bung. Di Indonesia bahkan nggak muncul tahun 80, 90 eksplorasi gagasan Islam dalam kerangka teoretiknya itu lebih dekat dengan studi-studi Weberian, bahkan Parsonian yang mendukung kepentingan negara gitu. Jadi nggak heran kalau waktu itu banyak tulisan yang beredar soal Islam dan pembangunan gitu. Menyokong developmentalism, alih-alih mengkritiknya gitu. Bahkan modernisme itu kan waktu itu dalam studi-studi pembangunan maupun dalam studi Islam itu dipahami sebagai rasionalisasi, kayak Cak Nur contohnya, rasionalisasi bukan westernisasi gitu. Jadi nggak mencongkel akar persoalannya. Baru setelah itu diintrodusir studi-studi yang lebih progresif ya, teori dependensi seperti Arif Budiman. Kalau di Islam ada Mansur Fakih, meskipun suara Mansur Fakih ini juga nggak dominan gitu, sangat minor di kalangan intelektual Islam. Pun mungkin menurut saya, Bung, di generasi itu saya tidak sedang menyalahkan ya, ini soal situasi zaman saja yang buat kita berbeda. Zaman itu nyaris nggak memberikan peluang secara historis maupun sosial buat mereka itu bikin eksperimen politik yang lebih radikal. Jadi nggak punya pengalaman seperti Bung cerita tadi itu, organisir, punya pengalaman batin langsung dengan rakyat ya, yang dipukulin. Memang hari ini tidak sekejam Orde Baru, tapi prinsip-prinsip liberal dalam demokrasi sudah diamputasi sekian lama gitu. Dan juga tidak kalah berbahayanya. Memang sih kalau aktivis jarang dikriminalisasi dalam arti dibunuh ya, tapi kan banyak teman-teman pegiat di tingkat lokal kan tiba-tiba mati dilindas, mati di perkebunan, kan saya dengar cerita itu banyak gitu. Jadi saya kira suaranya situasinya nggak jauh beda. Nah tadi itu kegelisahan saya, Bung gitu. Bung, saya mau minta Bung juga untuk cerita soal kondisi di Wawoni atau di pulau-pulau kecil. Ini kan imajinasi teman-teman atau yang kita ikuti di media, kalau tambang-tambang itu hanya menyasar pulau-pulau besar, hutan-hutan yang sudah terjaga, terus kemudian dirusak, dicongkel, masyarakat adatnya diusir gitu. Seperti di Kalimantan lah ya, contoh yang paling vulgar itu. Tapi rupanya kan di pulau-pulau kecil sekarang juga disasar. Bahkan ada RZW P3K ya. P3K, ya. Ya, yang mengkapling-kapling laut kita gitu. Bisa diceritakan nggak, Bung, buat kita semua soal itu? Ya, jadi ini sebenarnya tren di Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari tren secara global juga kan, ya Gus ya. Kita tahu ini saling berhubungan. Munculnya tentang blue economy ya. Jadi blue economy ini kan bagaimana melakukan juga kapitalisasi terhadap ruang laut ya, ruang pesisir, di dalamnya ada pulau-pulau kecil. Nah, karena itu muncullah ideologi tentang penataan ruang laut. Nah,
yang tersembunyi dan tidak kasat mata di balik cerita penataan ruang laut adalah kepentingan kapitalisme itu sendiri. Bagaimana melakukan ekstraksi itu tidak lagi mengenal batas kan, tidak hanya di pulau-pulau besar di daratan, tapi juga sampai ke perairan, pesisir, pulau laut, pesisir dan pulau kecil. Nah di Indonesia dia menemukan momentum atau menemukan instrumennya melalui RZWP3K. Karena itulah koalisi ya salah satu Jatam, ada kawan-kawan Kiara yang mempelopori juga, kawan-kawan yang lain dalam isu yang kurang lebih sama, itu menyuarakan penolakan terhadap ideologi dari penataan ruang laut. Karena intinya bukan penataan ruang laut, yang dilakukan sebenarnya adalah upaya menjamin kepastian ruang di laut untuk kepentingan investasi, termasuk investasi ekstraktif kan. Nah itu yang terjadi sekarang. Dan memang kalau kita bicara kekayaan mineral, logam, pertambangan, itu tidak hanya di darat, tapi juga di kawasan pesisir, laut, dan pulau kecil kan. Nah di Indonesia itu gongnya, setidaknya di periode kedua Jokowi ini, gongnya adalah dibunyikan oleh Luhut Panjaitan, ya, Perdana Menteri Indonesia kan. Perdana Menteri atau apa jabatan dia? Kayaknya dia semuanya. Nah jadi dia yang bersama Presiden Jokowi mengeluarkan agenda peraturan Presiden akhir tahun lalu tentang kendaraan listrik, Gus. Jadi, hilirisasi. Jadi hilirisasi yang mereka sebut-sebut kemarin itu adalah sebenarnya bukan sekedar pertambahan devisa negara dari sektor hilir industri, tapi sebenarnya juga eksploitasi di sektor hilir industri gitu. Jadi nambah lagi rantai perusakannya gitu. Nah, kalau kita bicara kendaraan listrik, ambisi ini sebenarnya berhubungan dengan produksi baterai listrik. Indonesia mau produksi itu, dan itu bahannya tentu saja litium, termasuk juga nikel kan. Nah, makanya trennya sekarang di periode kedua Jokowi, penambangan nikel itu masif, dan itu kebanyakan berada di pulau-pulau kecil dan berada di Indonesia bagian timur, sebagian besar di Sulawesi bagian tengah, Sulawesi bagian tenggara, ya, pulau-pulau kecil di Maluku, di Halmahera, di Weda kan. Nah, termasuk juga yang disebut tadi di Pulau Wawoni, pulau kecil di Sulawesi Tenggara yang memiliki kandungan nikel sehingga menarik perhatian para investor ini. Mereka mau sikat juga itu gitu kan. Nah ini periode kedua ini. Jadi kalau kita ingat penandanya dulu, periode pertama itu adalah kasus melawan semen. Jadi penolakan warga Kendeng ya kan, melawan infrastruktur. Waktu itu infrastruktur. Nah sekarang ini masuk ke soal hilirisasi termasuk adalah smelter, pembangunan smelter, pabrik metalurgi, kompleks industri di Morowali, di Weda gitu, untuk mempercepat keluarnya produksi baterai kendaraan listrik ini. Nah, dikorbankanlah pulau-pulau kecil ini. Catatan kami itu ada 55 pulau kecil, Wawoni salah satu. Dan mereka, warga tentu saja mati-matian akan melawan karena itu berkaitan dengan ruang hidupnya, ya kan? Ruang hidupnya, bahkan ekonomi dia. Ini pertarungan antara ekonomi pertumbuhan yang tadi kita sebut-sebut dengan melawan ekonomi tanding atau ekonomi yang memang sejatinya sudah ada di sana, yaitu mente, kemudian ekonomi perikanan. Nah itu yang melatar belakangi perlawanan dari warga di Wawoni. Dan negara itu asli tidak berbuat apa-apa, Gus. Jadi bayangkan 27 warga dikriminalisasi. Tuh, jadi ditangkapin, diintimidasi, dan negara diam, tidak melakukan apa-apa. Kementerian-kementerian itu walaupun datang tidak memberikan solusi juga, karena seluruh undang-undang walaupun ada yang bunyinya agak bagus bahwa pulau kecil nggak boleh ditambang, tapi pada kenyataannya tetap saja kekuasaan politik tadi oligarki daerah, kekuatan politisi di daerah ini kan duitnya dari sana. Nah itu yang terjadi di Wawoni. Mereka bangkit ngelawan, membela tanah airnya, membela kampungnya, pulaunya,
karena hubungan mereka dengan tanah bukan sekedar hubungan sebagai barang ekonomi. Jadi tanah di sana punya fungsi sosial, Sosial, kan Pak. gitu ya. Iya, jadi tentu saja ikatan dia terhadap tanah sudah relasinya bukan relasi ekonomi belaka, jadi udah melampaui itu, dia akan bela habis-habisan. Nah, itu yang terjadi Bahkan mungkin hasil. relasinya spiritual sudah ya. Ya, betul, spiritual. Karena kegiatan-kegiatan adat mereka melekat dengan ketersediaan sumber-sumber agraria itu Bersumber. Betul. dan penguasaan terhadap sumber-sumber agraria. Iya. Oke, ini dahsyat sekali nih, Bung. Kita kan santai ya. Iya, Kita bikin santai aja. Memang santai. hari ini lihat berita saya stres betul, Bung. Iya. Ini banyak kawan-kawan yang komen tadi nih, Bung. Sembari saya baca pelan-pelan, ada yang Luhut Binsar Panjaitan gabung. Terima kasih Pak Luhut. Syukur kok sudah Terima kasih, Pak. bergabung. Iya. Bu Megawati bergabung katanya gitu. Terus Perusahaan-perusahaan juga apakah bergabung kayaknya. siapa? Perusahaan-perusahaan yang bergabung tadi itu. Hmm. Adaro kayaknya sudah hadir tadi itu. Apakah NKRI ini mulai menerapkan konsep Keynesian, lagi hobi merefleksi konsep neoliberal kayaknya elit negara ya gitu. Tenang Bung, besok kita diskusi soal ini dengan Mas Kun Husen Ponto sama Bung Robertus Robert. Kita akan ngomong soal itu gitu. Nggak perlu kita jawab ya. Ya. Habis waktu kita nanti kalau bahas itu soal Keynesian sama enggak ini. Yang jelas habis ini menurut saya kalau pandemik selesai, saya percaya sirkuit kapital akan lebih kuat beroperasi. Terus kemudian akumulasi akan lebih dilipat gandakan. Bahkan China sudah berjanji juga akan menggenjot ekonomi mereka gitu. Ini kan sebagai kompensasi dari apa yang sudah dikeluarkan dalam menanggulangi pandemi. Dan itu konsekuensinya kemungkinannya sama-sama nggak tahunya itu. Tapi bisa diraba itu. Satu tadi itu jadi Keynesian, tapi bisa juga terjatuh ke yang satu lagi gitu kan. Kita nggak dapat subsidi sama sekali, nggak ada subsidi lagi habis ini. Bisa jadi toh. Oke, siapa lagi nih? Saya jarang baca soalnya, tapi kok tadi pengen baca. Nikel paling besar di Indonesia. Di Sorako Bang, Sulsel, Ya. PT Vale. Vale. Oke, ya thank you. Vale. Ini bisa nggak ngajak diskusi Pak Jokowi katanya? Wah, dahsyat sekali nih kalau bisa diskusi sama Pak Jokowi. Oke, Bung kayaknya perlu juga tadi kan implisit Bung ya, masih implisit ya ngomong bahwa ini kita nggak butuh dengan pemilu. Saya sebenarnya setuju sekali, makanya saya bolak-balik bilang ke teman-teman di studi-studi Islam ya, untuk mengelaborasi lebih jauh soal konsepsi Islam ad-din wa daulah itu kan. Ada juga yang mengatakan Islam itu ad-din wal ummah. Nah, wal ummahnya ini yang nggak pernah dibayangkan, makanya bahkan pengandian kita masih sangat feudalistik, patriarkis, membayangkan negara sebagai orang tua, itu kan masih dibungkam sekarang. Padahal menurut saya agama dan masyarakat dan wal ummah gitu, dan pengorganisiran ummah ini macam-macam, bisa dengan negara atau bahkan dengan tanpa negara gitu. Mungkin gitu kan. Konsep negara bangsa ini kan bukan tiba-tiba turun dari langit itu. Dia menyejarah, boleh ada, boleh tidak ada, sama dengan kapitalisme. Jadi ini bukan sesuatu yang berlebihan. Mungkin ini diskursus yang subversif gitu kan, secara politik, tapi itu benar gitu. Kalau kita berpikir waras ya begitu. Gitu. Jadi nggak perlu takut, misalnya suatu saat nanti bentuknya akan berubah. Gitu. Dulu bentuknya Majapahit gitu, kesultanan gitu, terus berubah lagi gitu kan. Nah ini kan soal sistem. Nah menarik sebenarnya kalau Bung mengajak kita untuk berimajinasi ya, kalau misal nggak pemilu apa yang bisa dilakukan gitu. Tadi ada kawan-kawan yang menyinggung soal boikot pemilu gitu. Masih relevan nggak Bung kalau kita ngomong boikot pemilu itu? Ya, kalau menurut saya sih Gus, guncangan yang diberikan oleh pandemi corona ini memang harus kita manfaatkan.
Artinya kalau ini lepas dari agenda-agenda politik progresif, sayang banget gitu kan. Untuk mempertanyakan kembali pondasi-pondasi sistem politik kita yang memang keropos, dan kita sudah jauh hari sebelum corona ini datang, sebelum pandemi ini muncul, kita udah yakin betul bahwa memang sistem-sistem ini memang bukan untuk mengatasi krisis, dia bukan solusi kan, dia bukan solusi bagi masyarakat, terutama masyarakat di lingkar tambang misalnya. Nah, banyak menurut saya diskursus yang patut kita kembangkan, harus kita cicil, harus kita keluarin gitu. Boykot itu kan dia levelnya kan strategi kan, levelnya strategi, mungkin bisa lebih dipangkalnya lagi gitu. Bagaimana menyodorkan banyak istihad politik lah, seperti apa bentuk-bentuknya ini kan bisa macam-macam. Beberapa waktu yang lalu kita juga bicara soal bioregionalisme politik kan, sempat juga bicara. Terus bagaimana masyarakat misalnya pengambilan keputusan politik itu ini hanya berimajinasi ya Gus ya, artinya mungkin sudah saatnya pengambilan keputusan politik itu tidak ditentukan berdasarkan jalur-jalur administratif, tapi berdasarkan kawasan-kawasan penting secara ekologi gitu kan. Jadi kalau kita bicara misalnya pengambilan keputusan politik di daerah aliran Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, harusnya gubernur bukan di Samarinda. Gubernur itu yang punya fungsi gubernur adalah orang-orang di hulu Sungai Mahakam, ya kan, das, Mahakam, atau di hilir yang menerima dampak dari satu operasi pembangunan. Nah, masyarakat adat kan punya konsep-konsep seperti itu kan, punya konsep-konsep tentang pengambilan keputusan politik. Jadi bisa banyak eksperimen-eksperimen yang kita bisa lakukan. Menurut saya inilah saatnya gerakan-gerakan hijau gitu ya, gerakan-gerakan lingkungan, sodorin agenda-agenda politik hijau gitu kan, gagasan-gagasan politik hijaunya munculin, karena ini sudah jelas kebangkrutan ekonomi pertumbuhan ini memang menjadi penyokong utama dari kapitalisme, dan dia yang menyebabkan kerusakan gitu kan. Kita butuh dari sekedar mengganti Jokowi, kita perlu melampaui dari sekedar mengganti Luhut, tapi kita perlu mengganti sampai ke sistem dan tata cara politiknya. Itu yang kita butuhkan sampai ke sana. Dan menurut saya ini momennya. Kalau tidak, ya seperti katanya Zizek kan, kita mau ke arah mana? Bisa jadi barbarisme kan gitu. Bisa jadi tindakan-tindakan yang mengarah pada darurat sipil, darurat politik yang dilanggengkan. Jadi kedaruratan ini mau dilanggengkan untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan rezim yang saat ini. Bisa jadi arahnya ke sana. Nah, kalau kita tidak melakukan tadi yang Gus Roy bilang, orang baik jangan diam, silent majority itu jangan diam. Ini saatnya kita untuk memaksakan ide-ide baru ini, ide-ide yang memanfaatkan guncangan yang dilakukan oleh coronavirus ini. Coronavirus sudah kasih jalan, ngasih lihat boroknya sistem kesehatan kita. Bayangin ini naik BPJS lagi kan, Gus? BPJS lagi stres itu. Ya, boroknya sistem ekonomi neoliberal yang berbasis pada hutang, bersandar pada privatisasi, bersandar pada investasi luar negeri, penanaman modal asing, bergantung pada angka pertumbuhan ekonomi. Dari dulu zaman Orde Baru pertumbuhan ekonomi tumbuh kok, bahkan pernah mencapai 13% pertumbuhan ekonomi zaman Orde Baru. Tapi apa cerita di baliknya? Orde Baru itu pertumbuhan ekonominya disokong dari perusakan hutan. Lebih dari 700 unit HPH dikeluarkan yang semuanya bermuara duitnya, kekayaannya pada kroni-kroni Soeharto, ya kan? Jadi ada penghancuran alam. Jadi saatnya ini kelompok-kelompok lingkungan hidup bicara melampaui Omnibus Law, bahkan melampaui RUU Minerba. Ini hanya pintu masuk saja. RUU Minerba adalah sebuah gejala dari satu penyakit raksasa gitu. Nah, ini yang harus ditunjukin kan, yaitu sistemnya ini. Omnibus Law hanyalah gejala dari satu krisis dalam sistem ekonomi dan politik. Ini yang harus menurut saya beberapa minggu ke depan harusnya udah masuk ke situ topik-topik perbincangan kita, agar termasuk masab-masab ekonominya yang harus dikritisi, ukuran-ukuran ekonomi pembangunan, masab-masab
termasuk politisi, termasuk terutama sih pengusung mazhabnya Gus juga, para ilmuwan, para intelektual ekonomi yang beroperasi di kantor-kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, beroperasi di Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan yang mendesain stimulus, mendesain bailout kepada kelompok-kelompok oligarki ini. Kalau kita nggak masuk ke situ, kita akan hanya bicara pasal per pasal, bab per bab, ayat per ayat, ya kan? Selesai ini pandemi, yang mereka bangun adalah kedaruratan yang dilanjutkan atau barbarisme itu, gitu. Atau kita mau ke arah tadi itu, perubahan yang bercirikan unsur sosialisme seperti yang kita inginkan. Sosialisme yang ekologis. Yang ekologis, ya kan? Yang menyelamatkan rakyat, menyelamatkan buruh, menyelamatkan lingkungan hidup. Nggak ada pilihan untuk tidak tetap melawan dan mengatakan ini sebuah kesalahan. Dan tadi setuju saya dengan Bung Merah yang mengatakan bahwa kita nggak cukup hanya mengkritik pemerintah hari ini, nggak cukup hanya menguliti pasal per pasal, kita nggak cukup berimajinasi untuk mengganti presiden, bahkan nanti juga kalau pemilu juga akan seperti ini lagi, bisa jadi akan lebih parah lagi. Karena itu kita harus bicara pada ranah lebih fundamental, lebih radikal, ngomongin sistemnya hari ini. Nah sayangnya emang imajinasi ini belum ditangkap oleh banyak kalangan gerakan sipil ya, terutama di gerakan Islam yang sebenarnya sangat besar sekali. Jadi secara kapasitas mereka dari aspek apapun sangat besar. NU Muhammadiyah misalnya. Tadi yang diomongin Bung Merah kan soal politik hijau. Nah harusnya ini nggak ada pilihan buat NU Muhammadiyah untuk terlibat bareng-bareng untuk menyelamatkan republik ini gitu. Kalau enggak ya kita nggak pantas lagi kalau khutbah Jumat itu kita ngomong Indonesia ini apa itu negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, udah nggak pantas lagi. Kemarin ada ibu-ibu yang meninggal saja karena nggak bisa makan, kita nggak ada yang teriak. Minimal kalau harapan saya sih ada ormas-ormas Islam yang mengutuk kelalaian itu. Satu nyawa itu adalah penghinaan bagi kemanusiaan, penghinaan bagi keadilan. Nah mudah-mudahan visi-visi yang disampaikan Bung tadi itu, karena ini momentumnya sangat relevan dan disambut oleh banyak kawan, kalangan-kalangan muda terutama gitu, untuk lebih radikal nih, untuk lebih maju lagi gerakannya, dan meskipun situasinya sulit, tapi ini momentum saya setuju. Covid ini seenggak-enggaknya sudah 50% ya membantu kita untuk membongkar borok dari sistem maupun rezim yang sedang berkuasa. Ini terjadi dalam skala global, cuman sayangnya bagaimana mengorganisasikan ini, bagaimana membangun solidaritas yang sudah berlangsung ini, Bung, nggak hanya sekedar rakyat bantu rakyat itu konsepnya membantu teman-teman yang di PHK atau teman-teman pekerja informal yang nggak dapat makan, nggak cukup itu saya pikir. Tapi butuh percakapan politik di tengah solidaritas tadi itu. Mau ngapain setelah itu? Kalau enggak ya kita akan masuk pada rezim yang lebih barbar, bisa jadi akumulasi lebih besar, rezim ketertiban tampil, semua hal yang mengkritik mereka dianggap sebagai kesalahan gitu. Nah saya sebelum nanya ke Bung untuk statement terakhir, saya mau menyetir sedikit soal Maqasid al-Syariah ya, tentang visi Islam yang membebaskan, Islam yang rahmatan lil alamin. Memang harus kita aktualisasi hari ini, sudah waktunya di abad 21 ini, hidup di akhir zaman yang serba porak-poranda, serba rusak. Pemerintah, meskipun Hendro Sangkoyo nggak setuju dengan istilah pemerintah gitu kan, yang diberi mandat tadi itu sudah berkhianat itu. Dan mereka seperti diramalkan oleh Marx sama Engels ya sekedar menjadi panitia saja, panitia penyelenggara perusakan yang ada di sebuah negeri, di sebuah negara kelas gitu. Dia hanya melayani kelompok borjuasi, melayani oligarki tambang kalau dalam konteksnya Indonesia gitu. Nah kayaknya kita perlu, Bung, ini mumpung Ramadan ya gitu, kita menyinggung soal epistemologi Islamnya bagaimana itu. Kan ada 5 prinsip yang nggak boleh dilanggar itu. Yang hari ini semua itu siapapun yang terlibat, baik itu pangkatnya ulama, pangkatnya ustadz, pangkatnya kiai, intelektual, aktivis, sarjana, apapun itu, yang diam-diam setuju atau bahkan nyaris terlibat atau terlibat menggodok ini, atau secara politik, secara terbuka mendukung ini, saya pikir dia telah mengkhianati cita-cita Islam yang membebaskan itu. Karena apa? 5 prinsipnya mengatakan begini. 1, hifdzuddin.
perlindungan terhadap agama gitu. Yang kedua hifdzun nafas, perlindungan terhadap jiwa. Yang ketiga hifdzun nasl, perlindungan terhadap keturunan, keberlangsungan keturunan. Yang keempat hifdzul akal, perlindungan terhadap pikiran. Yang kelima hifdzul mal, perlindungan terhadap harta gitu. 5 hal tadi semua yang sudah dilabrak gitu oleh sistem yang sedang berlangsung, oleh rezim yang sedang berlangsung, dan sekarang hari ini melalui Undang-Undang Minerba. Kalau itu dilanjutkan, nggak ada melalui Undang-Undang Minerba yang lama saja, lingkungan kita sudah porak-poranda. Ada puluhan anak yang tenggelam dalam lubang tambang. Gitu. Banyak ratusan hektar, bahkan ribuan hektar lahan rakyat yang dirampas. Gitu. Ribuan hektar hutan kita yang dibabat, dikeruk. Gitu. Kata orang ini Kaharingan, tempo hari saya bilang, waktu ketemu mereka di Meratus, dia bilang, kalau mereka merusak hutan saya, dia sedang mencerabut nyawa saya, mencerabut nyawa kami. Gitu. Serius, saya ikut bergetar dan emosional waktu itu. Betapa mereka yang hidupnya sudah damai, sudah tentram, berladang. Gitu. Selama ini di stigma anti negara, anti pembangunan, anti Pancasila, tanahnya dirampas. Gitu. Ketika ingin mempertahankan rumahnya, mereka dianggap tadi itu musuh negara. Nah kalau kita cek Bung, dari 5 hal tadi itu nggak ada buktinya sekarang. Perlindungan agama, masyarakat adat rusak, dia nggak bisa beragama lagi. Gitu. Karena agama mereka melekat dengan lingkungan, bercocok tanam. Kalau nggak bisa bercocok tanam, nggak bisa mempraktekkan agamanya. Katanya kita toleran, membela hak-hak beragama, faktanya kita menghancurkan. Gitu. Kalau tanah di Urut Sewu itu dirampas, yang teman-teman kita NU itu, mereka sekarang hidup miskin, gitu. Nggak bisa melindungi jiwanya, keturunannya, ibadah nggak tenang. Gitu. Habis itu krisis air, nyari makan susah. Terus protes, nggak boleh gitu kan. Hifdzul akal ini dirampas ini. Karena apa? Pikiran-pikiran kita yang merdeka untuk menyampaikan pendapat kita dianggap sebagai menteror seperti kemarin itu. Lu ini kan kalau bahasa Jawa nemen kurang ajar, nemen geblek. Sintingnya itu sudah tikel matikel, sudah nggak bisa dihitung sudah. Yang terakhir hifdzul mal, mal ini juga jangan dipahami dalam pengertian akumulatif. Masyarakat adat tuh kaya. Petani itu kaya sekali dengan tanahnya, dengan sapinya. Kalau kita ngikutin ukuran Bank Dunia, mereka dianggap nggak kaya, rumahnya nggak keramik, nggak bisa ngeredit motor. Lah buat apa kayak kelas menengah di Jakarta ngeredit motor, hidup penuh polusi, nyicil, bayar kontrakan susah gitu. Coba kalau mereka itu punya sapi, punya kerbau, bisa berladang, bisa nari-nari, nyanyi-nyanyi sama anak-anaknya gitu. Bisa menyelenggarakan adatnya. Memang nggak pakai sesuatu yang branded itu. Nah, saya kok kebayang ya, kayaknya habis ini kayaknya kita harus koalisi masyarakat sipil sowan ya ke kiai-kiai, sowan ke tokoh-tokoh agama, sowan ke PBNU, sowan ke Muhammadiyah. Kayaknya partner perjuangan kita nggak ada pilihan lain ya. Sebenarnya kan visinya sama, cuman mohon maaf ya, banyak kiai atau ustadz atau tokoh-tokoh kita ini nggak melihat secara langsung, Bu. Ini yang mengerikan. Kadang petualang-petualang politik itu datang ngomongin, Pak Kiai, mohon dibantu ini tambang ini gitu. Nanti insya Allah menyejahterakan umat gitu. Masjidnya dibantu. Waktu saya nggak fitnah ini. Saya pernah sowan ke seorang kiai. Habis itu kiainya ngomong, waduh, saya nggak tahu itu. Nah ini nih, ada manuver-manuver itu, petualang jinggo-jinggo yang mencelakakan kehidupan kita ini. Setelah didatengin masyarakat, ternyata kiainya dimanfaatkan. Karena itu kita harus menjaga ini ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Kalau perlu kita ajak itu ke lubang-lubang tambang, langsung menyaksikan, langsung ketemu orang-orang yang dirampas tanahnya. Ini karena menurut saya kita nggak bisa lagi mundur nih, Bung. Kita menghadapi dunia sudah porak-poranda, living in the end times, kata Zizek. Saya percaya ini kalau kita terus begini segera kiamat, sudah beneran ini. Kayaknya kita kan dari dulu dapat cerita kiamat, nggak kiamat-kiamat. Kapan kiamat? Kalau kiamat sekalian biarinlah itu. Mati toh semuanya. Kalau matinya cuma lu sama saya, Bung, gitu. Atau sedikit orang kan ada yang meratapi, jadi penderitaan. Kalau mati semuanya biarin gitu kan. Nggak ada cerita sudah. Gitu. Nah masalahnya ini jadi penderitaan karena ini satu merampas, satu menindas, satu ditindas dan dirampas.
Nah ini kegelisahan saya. Ini kayaknya kita tadi itu YLBHI hadir ya tadi itu. Terus ada Ya. Bang Sastro. Mudah-mudahan sehat selalu Mas Sastro. Ayo kita bareng-bareng lah gitu. Betul. Saya yakin karena putusan hukum Islam di NU apalagi sangat progresif, tapi belum ada yang ngawal, belum berani ada yang bicara lantang. Ini waktunya anak-anak muda, waktunya generasi-generasi kita untuk berani ke arah sana. Gitu. Kalau enggak, persis kata Bung Merah tadi, kita ini habis sudah. Gitu. Apalagi ditambah dengan krisis iklim. Ya. COVID ini kan juga bagian dari krisis iklim. Gitu. Oh iya, dia tidak bisa. Bagian dari perusakan, bagian dari akumulasi, bagian reorganisasi ruang gitu. Nah kalau ini kita menuju ke normalan tadi, kembali mengimpikan mesin-mesin produksi dihidupan lagi, penghisapan berlangsung lagi, di bail out oleh pemerintah, bukannya kita yang di bail out gitu. Banyak temen yang hari ini nggak bisa makan, nggak dibantu, malah dikasih kursus gitu. Waduh, ini nggak bener nih saya. Nah itu ajakan saya, mudah-mudahan saya yakin ini kiai-kiai ini banyak yang gelisah, cuman belum tahu, Bung, belum tahu bagaimana kondisi sesungguhnya. Ulama-ulama, tokoh-tokoh agama, pastor-pastor, pendeta-pendeta, saya yakin ini. Kalau enggak kita kalah nih dengan apa itu Bergoglio ini, Paus ini kan bolak-balik sudah ngomong kan, kita harus mencari kehidupan ekonomi yang lebih adil, lebih manusiawi, gitu, yang lebih menyelamatkan. Kalau enggak kita ini habis ini, enggak bisa kita lagi menyebut Indonesia ini baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, itu kegelisahan saya, Bung. Nah, kalau Bung mau menutup, pesan apa yang Bung mau sampaikan untuk kawan-kawan malam ini? Yang bisa kita eksekusi, Bung ya? Ya, itu saya ingin melanjutkan 2 poin tadi yang sudah sempat disinggung oleh Gus Roy. Pertama soal sudah saatnya kita lantang, sudah saatnya kita vulgar. Ya, karena memang mereka vulgar kan? Mereka juga lantang. Masa kita mau memelankan suara kita gitu ya, mereka lantang gitu ya, mereka bilang bahwa kita yang mengirim WhatsApp ini adalah teror kan terhadap anggota DPR. Bayangkan itu, padahal tindakan mereka mengendap-endap membahas undang-undang Minerba dan Omnibus Law, memanfaatkan pandemi, itulah yang teror sesungguhnya kan. Nah jadi kita saatnya juga harus lantang. Mereka vulgar, kita juga harus mengeluarkan kosakata tanding yang juga vulgar yang menelanjangi mereka gitu, boroknya mereka ini, karena mereka bersembunyi menggunakan yang namanya operasi bahasa kan, operasi linguistik yang mereka lakukan dengan berbagai tingkatan, semua jenis operasi mereka lakuin ya kan, operasi surveillance, operasi kebijakan regulasi, tapi operasi bahasa mereka lakukan. Mereka bermain-main dengan undang-undang cipta kerja ya, dengan kosakata diksi cipta kerja. Kita ngelawan dengan cilaka kan. Kemudian mereka bermain-main lagi dengan berbagai diksi yang lain, teror, padahal mereka yang melakukan teror. Ya, prakerja dan seterusnya. Jadi sudah saatnya kita menggunakan diksi-diksi yang juga menunjukkan boroknya ini secara lantang, secara vulgar gitu. Kalau enggak, ini akan menjadi kultur yang tetap melindungi mereka gitu ya. Ini yang menurut saya harus kita lakukan di berbagai level. Yang kedua tadi kita harus dengan rendah hati juga mau belajar pada orang-orang di kampung yang selama ini masyarakat adat ya, orang-orang di kampung, masyarakat lokal, masyarakat adat, agama-agama nenek moyang, leluhur yang sebenarnya mereka punya sejarah dalam konsep tanding itu ya kan, mereka sebenarnya yang memiliki konsep tanding itu. Kalau kita bicara sistem politik sekarang, masyarakat adat punya sistem politik dari dulu kan gitu. Cara mereka mungkin mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang kalau mereka tidak melewati satu proses kan yang panjang sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Jadi menurut saya kita memang harus merendahkan hati kita untuk bahwa mereka punya pengetahuan, mereka lah pemilik pengetahuan sesungguhnya itu orang-orang kampung ini. Jadi misalnya di tempat saya di sini, misalnya Mama Supinah itu Gus, orang Dayak, masyarakat adat Dayak, dia konsepnya
orang-orang di kampung itu adalah konsepnya ketika melawan corona ini adalah memulangkan. Jadi menyuruh virus itu pulang. Berbeda dengan konsep kita yang kapital ini kan, melawan, menghabisi virus corona. Karena prinsip-prinsip cara berpikir atau alam berpikirnya Mama Supina dan orang-orang kampung di Dayak, masing-masing ini adalah makhluk hidup yang punya ekosistemnya sendiri. Tapi problemnya ekosistemnya ini rusak kan, karena cara produksi kapitalis yang kita terapkan lewat model sistem ekonomi politik kita, sehingga akhirnya terjadilah wabah ini, gitu kan, krisis ini. Jadi saya kira juga harus dilakukan kritik terhadap pengetahuan kapitalis yang selama ini muncul gitu ya, dan penjaga-penjaganya ini. Nah, konkretnya menurut saya memang harus ada konsolidasi rakyat gitu kan. Ya. Konsolidasi gagasan. Bahkan sudah saatnya sekarang tadi menurut saya, ayo disemaikan aja gagasan, dicicil soal another world is possible gitu loh. Jadi bagaimana dunia lain itu bisa kok. Indonesia yang baru itu kita bisa wujudkan gitu kan. Ini harus sudah mulai dicicil, dikeluarin. Berbagai kelompok harus sodorkan semua tawaran-tawaran politik, gerakannya, kritik terhadap sistem politik dan ekonominya. Inilah saatnya, momentumnya itu sekarang. Kalau tidak, kita akan kembali ke normalan lama itu yang memang mereka inginkan, ya kan, economic recovery yang mereka inginkan, ya kan, kembali pada sistem-sistem lama yang tetap saja memperkaya oligarki, memperkaya kaum 1% itu kan. Nah, ini yang harus dilakukan, konsolidasi gagasan, menyemai gagasan dengan cepat, konsolidasi rakyat harus kita lakukan. Kita harus ngobrol dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan yang lain. Karena mereka lah juru bicara umat juga kan? Ya. Juru bicara umat. Dan kalau kita bicara RUU Minerba, demokrasi sekarang ini harus dibahas dalam Basul Masail malah, menurut saya. Ayo kita bahas demokrasi Indonesia sekarang. Ditimbang mana maslahatnya, mana mudaratnya, sejauh mana mudaratnya demokrasi sekarang. Sudah saatnya orang NU menjadi subjek. Betul. Ya, bukan menjadi penyedia agen-agen yang akan direkrut oleh partai-partai politik. Enggak. NU harus jadi subjek, NU itu. NU yang mengkaji RUU Minerba ditinjau lewat Makosidu Syariah, ditinjau lewat fikih-fikih lokal. Kalau di Kalimantan ini ya ada Sabilal Muhtadin misalnya kan. Bagaimana meninjau untuk membaca ekonomi politik saat ini. Jadi harus jadi subjek, kaum pesantren, NU harus menjadi subjek, membaca, menaruh politik dan ekonomi di atas meja, dibaca gitu, dan mengeluarkan fatwa, mengeluarkan masukan kepada pemerintah, bahkan levelnya jangan masukan, desakan sudah. Karena ini membahayakan sebagian besar umat NU. Sebagian besar umat NU itu adalah warga NU itu adalah petani, nelayan. Yang jadi korban tambang itu siapa? Orang-orang NU itu. Sawahnya dirampas 19% dari pertanian sawah di Indonesia dikapling oleh operasi pertambangan batu bara. Kan gitu. Jadi NU harus jadi subjek, jangan jadi objek aja, hanya sekedar memberikan komentar terhadap kebijakan. Dia harus mengkaji, dia yang ngomong gitu. Nah, kita harus ketemu sama mereka, Gus. Konsolidasi. Konsolidasi dengan berbagai spektrum harus dibuka gitu kan. Gagasan-gagasan itu harus dilakukan untuk membebaskan Indonesia dari cengkeraman oligarki. Dan naikin levelnya bukan hanya bicara RUU Minerba dari sisi pasal dan bab lagi, tapi masuk ke soal sistem yang bangkrut, pengkhianatan demokrasi, termasuk juga Omnibus Law. Saya kira itu Gus yang harus kita lakukan, yang konkret yang bisa kita jalankan. Jadi harus dilakukan kalau negara itu PSBB ya, jadi penghentian eksploitasi berskala besar, ya kan? Jadi jangan penghentian sosial skala besar aja, tapi penghentian eksploitasi skala besar. Itu kalau katanya Kisworo, Cak Kis di Kalimantan Selatan, Meratus, ya kan? Kader NU itu, NU radikal itu. Ya. Jadi NU garis keras itu tambah. Kita minta nih NU untuk mengkaji RUU Minerba. Kita siap datang untuk atau kita mempresentasikan apa bahaya RUU Minerba.
Nah, sekarang mari kita kaji bersama dengan kitab-kitab klasik, kitab-kitab fikih, kekayaan ulama kita, bahkan pengetahuannya jauh membentang lebih besar dan lebih panjang sebelum pengetahuan-pengetahuan ala kapital yang sekarang di kampus-kampus ini beredar kan. Bisa itu, Gus. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih, Bung. Sangat kaya sekali dan renyah, sekaligus menambah hidup kita semakin getir, tapi juga sedikit ada seenggaknya optimisme gitu kan. Tadi itu juga ada dari Kanopi Bengkulu usul kita bikin mosi tidak percaya, saya setuju sekali, itu mungkin bisa kita suarakan dalam waktu dekat. Nanti juga mesti kita kontak ke para tokoh-tokoh ini untuk menyokong gerakan anak-anak muda. Terakhir ada misalnya kaidahnya tuh, Gus, ada kaidahnya itu soal mosi tidak percaya itu, ya kan? Gimana itu? Dan tidak percaya terhadap kebijakan yang merusak, ya kan? Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan negara yang tidak bersandar pada kemaslahatan orang banyak harus dilawan. Mosi tidak percaya didasari oleh kaidah fikih. Mantap. Mantap sekali ini. Udah islami sekali ini percakapan kita hari ini. Islami, progresif, dan radikal. Suasana Ramadan ya. Terakhir misalnya saya ketemu dengan Pak Busro ya di Jogja. Beliau sampai sangat optimis itu. Salaman dengan saya, beliau bilang sudah berat. Apakah kalian sudah mau dan istiqomah ini melawan perusakan lingkungan? Kalau kalian berani melawan itu, ini adalah bentuk kemerdekaan kedua Indonesia. Karena kita harus berdaulat dulu dengan sumber daya alam, dengan lingkungan kita. Kata Pak Busro waktu itu pesannya di kantor pengurus pusat Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini juga sama lah di NU ini tokoh-tokohnya gelisah banyak. Cuman yang muncul kan yang artis-artisnya dulu ini masalahnya gitu loh. Nah, kita mesti konsolidasi dengan mereka itu. Ya. Itu tadi obrolan kami kawan-kawan dengan Bung Merah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi Ramadan yang menyenangkan buat kita, amal ibadah kita semakin dilipat gandakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi diskusi yang menyenangkan. Terima kasih Bung Merah. Allahumma fiq la tamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung. Ketemu lagi. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi.